Selamat datang di AWR Talk Show. Wah, pada episode kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu yang spesial. Dari jagat hukum Indonesia. Waduh. Bapak penasaran apa enggak? Banget, pakai banget Pak. Wah. Penasaran pakai banget. Langsung aja ya. Langsung aja Pak. Inilah dia bintang tamu kita episode kali ini, Dila. Halo. Apa kabar Dila? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Jadi Dila ini merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Waktu itu lulus tahun berapa tamat? Tahun 2020 Pak, pas lagi COVID-nya tuh. Lulus kan? Oh, 2020 selesai tamat. Dan saat ini sudah bekerja ya. Di mana kalau boleh tahu? Di Otoritas Jasa Keuangan. OJK Sumatera Selatan. Ya. Oh, Sumsel dan Babel. Jadi OJK ini mencakup wilayah Sumsel Babel kalau secara untuk pengawasannya Pak. Tapi kalau untuk koordinasinya kita 5 provinsi. Sumsel, Babel, Jambi, Lampung, Bengkulu 5. berarti sebenarnya Sumbaksel ya. Sumbaksel. Oh iya. Wah, luar biasa sekali bintang tamu kita kali ini. Membuat semangat sekali. Betul. Ingin mengetahui lebih tahu. Wah. Oleh karena itu jangan lupa ingetin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, share juga boleh. Share juga boleh. Dulu kamu memutuskan akhirnya untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum tuh latar belakangnya apa ya? Ini sebenarnya agak panjang sih. Sebenarnya kan Dila kan kalau di zaman SMA kan nggak tahu apa seluruh disiplin ilmu kan, taunya IPA sama IPS dulu kayak gitu. Nah, pada saat penjurusan kayak mau lulusan, sebenarnya kan Dila dari ini jurusan MIPA, matematika sama ilmu alam lah gitu. Tapi sains Pak, cuman pada saat perjalanan pas sekolah sebenarnya itu pas mau penjurusan sebenarnya mau IPS, cuman disuruh sama ibu IPA aja, pokoknya kalau IPA ini identik sama kayak apa ya, ibu-ibu suka yang gitu pokoknya. Padahal pengen IPS, aku mau IPS tapi ya turutin orang, nurutin IPA kan lebih kayak serius banget gitu kayak. Nah, jadi pada akhirnya tetap kalaupun ada pelajaran tambahan mau ikut yang kelas sosial itu sampai kelas ekonomi. Dulu nggak ada yang hukum-hukuman kan, kelas ekonomi sampai ikut ini olimpiade ekonomi kemarin sempat kayak itu. Jadi makanya secara minat sih aku lebih ke sosial. Padahal anak IPA tapi ikut kompetisinya orang IPS, yang dari orang sains ikut yang acara orang sosial ya. Awalnya kayak aku kan karena identik sama ekonomi sebenarnya awalnya ekonomi. Penjurusan pun kan konsul sama kakak tingkat melihat ya peluang lah dari passing grade bla bla bla, kan kita ngincarnya yang kalau zaman kami itu SBMPTN kayak tertulis nasional gitu kan. Kan kalau itu melihatnya peluang. Jadi kalau aku lihat tuh kayak kalau misalnya aku ambil ekonomi manajemen itu saingannya banyak, karena setiap aku tanyain temenku, kamu mau kemana? Ekonomi manajemen. Waduh, ya manajemen semua nih. Kayak lebih aku menganggap mereka lebih pintar, lebih dari itu. Wah, ini jadi aku mikirin peluang passing grade, pokoknya aku mau lulusnya yang SBM. Karena ini nanti menentukan kampus di mana sama biaya sebetulnya nanti. Jadi karena itu aku tetap mau di sosum, tapi aku takut nggak lulus. Jadi aku ngambil hukum. Kayak gitu sebenarnya, jujur-jujurnya kayak gitu. Ternyata ini kayak blessing in disguise gitu. Jadi kayak aku nggak nyangka ternyata untung aku ambil hukum gitu. Untung ambil hukum. Karena seru, lebih santai, lebih ternyata pas sudah kecemplung di situ malah kasih kan suka nyaman di situ, ternyata lebih cocok di situ. Oh, jadi awalnya lebih pada karena perhitungan matematis itu ya, perhitungan chance-nya, peluang. Ternyata itu merupakan pilihan yang tepat. Ya. Tapi gini sih Pak, ternyata setelah lulus kan pas tes SBM itu kelar tes kayak review sama teman-teman, yang teman-teman ambil itu kayak
nggak kayak kesulitan, perasaan nggak juga aku bilang gitu kan. Ternyata pas sudah lulus lihat passing grade, ternyata passing grade hukum lebih tinggi dari ekonomi. Oh, jadi kamu kayak menyesal nggak? Enggak, pas awal-awal kayak kenapa nggak manajemen kalau tahu gitu kan. Tapi pas udah di hukum, maksudnya masuk di fakultas hukum, kayak lebih bersyukur di sini sih, ya lebih cocok ternyata. Kalau dulu kan nggak ada kelas-kelas hukum kan sekolah, makanya nggak tahu. Jadi pas udah nyicip ini kayak nggak sengaja, makanya tadi kan blessing in disguise tadi, nggak sengaja ternyata itu. Begitu kamu udah zaman ini kita zaman dulu ya. Begitu kamu udah diterima dan kemudian berkuliah di Fakultas Hukum, hal-hal apa yang menarik yang kamu rasakan selama perkuliahan dulu? Enak sih kalau makanya untung masuk hukum gitu Pak. Jadi agak lebih santai pembawaannya, orang-orangnya juga orang-orang yang membebaskan kalian untuk berekspresi, berorganisasi, pokoknya dibebasin karena apa yang kamu lakukan itu nanti menentukan kamu nanti gimana akhirnya. Jadi dibebasin, nggak kayak sekolah kan diarahin ini. Kalau di hukum itu kayak di Fakultas Hukum itu lebih dibebasin. Jadi kita lebih bebas menentukan jalan hidup. Nah, ketemulah sama orang-orang. Untungnya yang di kampus Indralaya itu karena nasional Pak ya. Jadi banyak teman-teman yang dari daerah lain. Dari berbagai daerah, nggak hanya orang Palembang. Berbagai provinsi, dari barat ke timur juga ada semua. Seluruh itu. Jadi agak beragam ketemu karakter orang kan. Jadi seru sih, jadi ketemu itu bisa tahu nih kalau lagi ngomong sama ini kayak gini, lagi ngomong sama ini kayak ini, ngobrolannya bisa menyesuaikan. Aku juga termasuk orang yang pendiam dulu. Nah sekarang aku banyak ngomong kan. Dulu aku introvert, jadi kayak dipaksa sama keadaan karena sudah masuk fakultas ini ya dijualnya apa? Jualnya cara kita menganalisis, cara kita ngomong gitu kan. Dijual kan nggak ada produk khusus, kayak nggak ada hard skill langsung gitu kan Pak, kayak soft skill kan lebih ke gitu. Organisasi bro. Tanyakan Tadi dong. Jila sempat bilang organisasi. Iya betul. Kalau Jila di kampus ikut organisasi apa? Aku ikut satu ALSA Osby One Asian Law Student Association. Kegiatannya apa aja tuh kalau ALSA? Banyak, karena itu Asian kan, level scope-nya internasional tuh Pak. Jadi secara umum sih kayak ya kita mahasiswa hukum belajar seluruhnya, baik dari sisi kita seluruh profesi ya Pak. Kalau misalnya mau review bisa. Jadi belajar bisa ada legal review, legal opinion, ada sub-sub organisasinya tuh ada sub-sub bidang lagi. Jadi kalau kamu minat ke akademis boleh ikut yang bagian akademis itu ada moot court, peradilan semu, ada yang legal kita nyebutnya itu kayak legal writing, legal opinion sama legal assistance gitu. Bisa nulis, bisa nge-review, bisa ngasih opini, pendapat hukum gitu. Atau ke eksternal juga bisa. Eksternal jadi lebih ke ini, makanya nggak hanya tentang hukum sih Pak kalau di organisasi itu. Jadi tentang bagaimana kita kayak approach ke corporate, kayak gimana kita keluar, kayak lebih ke PR gitu juga ada eksternal hubungan keluar. Jadi antar organisasi kan kita juga suka collab juga sama AMSA tuh yang dokter. AMSA apa? Ya, kayak ALSA tapi yang versi dokter kayak Asian Medical apa gitu. Jadi dengan kegiatan di ALSA tadi, Dila ini pernah menjadi Best Legal Review and Legal Opinion ALSA Sriwijaya. Terus pernah juga mewakili ALSA Indonesia di Pro Bono Conference di Hong Kong, ya di 2018. Terus berbagai kegiatan prestasi lainnya bersama ALSA ya. Oh jadi banyak sekali ya kegiatan kamu terutama berkaitan dengan ALSA. Jadi kamu istilahnya nih organisatoris lah istilahnya. Pura-pura Pak kalau kami nyebutnya dulu. Kuliah rapat. Organisasi banget maksudnya. Masih mahasiswanya udah rapat terus Iya. pekerjaannya. Kalau kayak Bapak kan? Kalau saya kupu-kupu Pak. Kupu-kupu apa? Kuliah pulang. Oh, bukan kira kupu-kupu malam, Bapak. Jadi memang kegiatan kamu banyak sekali ya, terutama di ALSA itu. Pernah nggak saking sibuknya kita kanan kuliah kan ya, terus kita sibuk organisasi di ALSA sampai kita sakit gitu waktu kuliah dulu? Pernah? Kalau dulu sih enggak sih Pak, mungkin karena passion ya. Jadi kayak walaupun aku menghabiskan waktu sampai Sabtu Minggu pun sampai overtime gitu kayak seru aja karena bareng teman-teman. Kayak jatuhnya kita main
main tapi sambil belajar gitu. Gitu Pak, kalau ngelakuin sesuatu meski happy, jadi nggak sakit. Betul sekali. Bapak baru apa-apa, nggak kenapa-napa, sakit. Bapak mentang-mentang ada BPJS jangan dipakai mulu Pak untuk rumah sakit gratis. Setelah saya mendengar motivasi lah dari Dila, saya akan mencoba hidup happy. Wah, mantap. Jadi karena kita, terutama Dila ya, karena Dila enjoy dan spirit semangatnya itu positif, sehingga nggak terasa lelah gitu ya dengan kesibukan yang sebenarnya kalau rata-rata manusia istilahnya Udah padat limitnya, ya. udah limitnya Iya, itu kan. padat gitu ya. Padat biasa. Nah ini loh Pak, kalau lagi kayak ya musyawarah ala-ala mahasiswa gitu kan, kita sampai di atas jam 12 malam. Oh, aduh, nggak ngeri tuh. Nggak kan rame-rame. Dila konsentrasi hukumnya lebih kemana? Karena kan biasanya kalau kita kuliah hukum itu biasanya bro di semester 5 atau 6 kalau nggak salah ya, itu sudah milih bisa penjurusan kan? Kemarin Dila hukum internasional HI. Jadi kenapa tertarik untuk pengkhususannya hukum Ambil internasional? internasional. Kayaknya ini jalurnya sejalur sama sebelumnya sih, Mbak. Karena ikut yang project tadi, jadi kebetulan kemarin sempat menang kan juara satu senasional. Jadi di Hong Kong tadi. Setelah ikut kecemplung di sana, kayak melihat beda sih Pak. Kalau kita di sini kan mungkin kalau kita ngobrol sama orang-orang sini, oke kita sudah nganggap dia wah keren, cukup pintar, tapi pas sudah ke sana kayak lebih terbuka lagi, ketemu orang-orang lebih hebat lagi. Jadi kita itu dari sisi mahasiswa kan. Jadi di sana nanti ada praktisi dari organisasi internasional. Nah, dari situ kayak aku setelah dari sini aku mau jadi diplomat dulu jadi diplomat atau di international organization itu dulu, makanya NGO-nya kayak PBB gitu. Dulu minatnya di situ. Sekarang kita masuk ke segmen trivia quiz bro. Wah, ini kamu lebih pilih menonton pertandingan olahraga atau konser musik? Olahraga. Oh, sporty berarti bro. Kamu lebih pilih masakan Jepang atau masakan Padang? Nah. Jepang. Oh, Jepang. Sushi, sashimi, ramen. Oh, suka semua ya. Waduh, Pak, berarti Bapak nggak disukai sama dia, Pak. Bapak kan Korea. Saya lebih suka Korea. Korea. Dia Korea. Korea. Kebetulan apa namanya? Julukan kamu apa? Julukan saya Kim Didi ya? Kim Di-un. Dia seneng masakan Jepang. Oh, ini nggak kayak mengalokasikan waktu khusus nggak? Misalkan seminggu tuh harus ada sekali lah kita makan Japanese. Enggak juga sih Pak, cuman setiap aku mau nongkrong atau itu salah satu preferensi makanan nongkrongnya mungkin ramen sushi kayak itu kan sekarang lagi rame kan. Lagian emang suka di Jepang. Di Jepangannya. Ini Jepang apa Sunda ini? Ini misalkan ini apa namanya traveling ke luar negeri nih ceritanya nih ya. Jadi kamu pilih traveling ke Taj Mahal di India atau tembok besar Cina? Tembok besar Cina. Kamu lebih milih datang ke acara reuni SMA apa acara reuni SMP? Reuni SMP. Oh, bisa yang reuni SMP. Kenapa emang? Nggak ada sih, cuman karena SMA itu lebih jauh, SMP itu lebih akrab sama teman-temannya. Kalau SMA kan agak lebih duluan kan dari SMP. SMP kan lebih lama nggak pernah ketemu, jadi. Bapak ada teman sekolah nggak dulu? Alhamdulillah ada Pak. Tapi saya lebih Bapak kan homeschooling, Pak. Oh, bukan. Bapak kan dulu homeschooling, seingat saya. Malah nggak punya teman jadi. Kalau kapan reuni, datang cuma sendiri di rumah lagi. Teman saya cuma pakai Zoom. Kamu lebih memilih penampilan atau kepribadian? Berat sih. Kalau jujur-jujuran kepribadian kayak gitu. Wah, Pak, Bapak masih ada harapan, Pak. Yang penting yang bikin tenang aja. Nih, kita berbicara soal
perteluran ini. Waduh, perteluran. Kamu lebih pilih telur dadar atau telur ceplok? Dadar. Oh, telur dadar. Kenapa? Lebih enak. Bukan pilihan atas telur apa? Telur ceplok. Telur ceplok itu? Tapi kalau dikasih ya aku makan sih. Kalau cuman ada ceplok ya aku makan. Kalau dua pilihan, kamu ambil Dadar. telur dadar. Karena dia diacak-acak itu kali ya. Kalau Itu sih lebih enak aja sih Pak. Ada preferensi khusus kenapa pilih ini. Karena kalau dibandingin lebih enak dadar. Kalau Bapak, hobi yang mana Pak? Saya suka telur rebus. Oh, nggak ada opsinya. Malah kalau Bapak kalau ditanya malah saya kalau bisa telur apa tadi rebus ya, Iya. senengan. Minta nasinya sekalian kan? Wah, kita makan namanya. Pakai kecap? Nggak gitu Pak, ini kan namanya pertanyaan. Nggak nawarin makan ini. Kamu lebih pilih Reza Rahadian atau Nicholas Saputra? Nicholas Saputra. Oh berarti saya, kamu Reza Rahadian. Saya Reza Rahadian. Saya Nicholas Saputra. Saya Reza. Kamu jahat. Wah. Yang kamu lakukan itu jahat. Oh yang kamu lakukan itu jahat loh. Kamu lakukan ke saya itu jahat. Kita akan kembali ke AHWR Talk Show bersama Dila tentunya setelah AHWR Legal Info berikut ini. Selamat menyaksikan. Viva Justisia pemirsa, AHWR Legal Info kali ini bersama saya Jonathan Piliang. Info pilihan pekan ini, perjanjian atau kontrak apa yang sebaiknya dibuat dalam bentuk akta notaris? Berikut penjelasan narasumber kami. Untuk perjanjian ataupun kontrak yang sebaiknya dibuat dalam akte otentik atau akte notaris itu sebenarnya sudah diamanatkan oleh undang-undang untuk dibuat dalam bentuk akte otentik. Seperti akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan, akta-akta yang berkaitan dengan perbankan, akta-akta berkaitan dengan badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, seperti PT, CV, yayasan, koperasi, persekutuan perdata, dan lain sebagainya. Namun ada perjanjian atau yang tidak diatur ya, perjanjian atau kontrak yang tidak diatur di dalam undang-undang untuk dibuatkan dalam bentuk akta notaris, tapi para pihak terkadang menginginkan untuk dibuatkan dalam bentuk akta notaris, seperti perjanjian kredit. Untuk perbankan sendiri biasanya tergantung dari plafon kredit, apakah dibuat dalam bentuk akta notaris ataupun tidak. Ada yang hanya dibuat di bawah tangan namun dilegalisasi. Tapi balik lagi, untuk memastikan memberikan kekuatan pembuktian yang baik untuk sebuah perjanjian, maka sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik, karena kekuatan pembuktian akta otentik itu bersifat sempurna. Undi mandi, rancak bana. Demikian AHWR Legal Info. Sampai jumpa dan kita kembali ke AHWR Talk Show. Selamat menyaksikan. Dila, konsentrasi hukumnya lebih kemana? Karena kan biasanya kalau kita kuliah hukum itu biasanya bro di semester 5 atau 6 kalau nggak salah ya, itu sudah milih bisa penjurusan kan? Kemarin Dila Hukum Internasional HI. Jadi kenapa tertarik untuk pengkhususannya hukum Ambil internasional? internasional. Kayaknya ini jalurnya sejalur sama sebelumnya sih, Mbak. Karena ikut yang project tadi, jadi kebetulan kemarin sempat menang kan juara satu senasional. Jadi diarahin ikut yang Pro-Bono Conference Hong Kong tadi. Setelah ikut kecemplung di sana, kayak melihat beda sih Pak. Kalau kita di sini kan mungkin kalau kita ngobrol sama orang-orang sini, oke kita sudah nganggap dia wah keren, cukup pintar, tapi pas sudah ke sana kayak lebih terbuka lagi, ketemu orang-orang lebih hebat lagi. Jadi kita itu dari sisi mahasiswa kan. Jadi di sana nanti ada praktisi dari organisasi internasional. Nah dari situ kayak aku setelah dari sini aku mau jadi diplomat dulu jadi diplomat atau di international organization itu dulu. Makanya NGO ya. NGO-nya kayak PBB gitu dulu.
minatnya di situ. Bapak kan sebenarnya keahlian Bapak memang bukan di hukum internasional, setahu saya. Bapak kan di hukum karma kan? Sama hukum rimba. Hukuman Tuhan juga. Hukuman Tuhan bisa remah. Serem banget. Jadi Dilanya dulu anak HI. Anak HI, kan? benar. Hukum internasional. Terus kita pengen tahu juga nih, menurut kamu dengan kamu dulu aktif di organisasi ya, dengan di ALSA khususnya, ada dampak apa dengan sekarang kamu udah di dunia profesional kerja ini? Ada pengaruhnya nggak? Sangat berdampak sih Pak. Jadi emang karena ALSA sih sebenarnya kayak kan aku juga ngobrol sama orang juga kayak bingung mau ngobrolin apa, terus cara ngobrolnya gimana. Kan kalau di organisasi kayak kami dituntut untuk gimana caranya kamu berorganisasi, mau cara komunikasi, cara kita present, cara kita cara berpikirnya. Kalau orang sudah biasa organisasi, biasanya pas implementasi di pekerjaan itu udah kayak, aku udah pernah nih ngomong sama ini, aku udah pernah audiensi, aku udah pernah, aku dulu di kampus kayak gini, pas sampai di tempat kerjaan, mirip-mirip nih sama aku kemarin, jadi udah biasa nggak culture shock. Jadi memang ketika kita kuliah aktif berorganisasi itu sebenarnya sangat membantu kita ketika sudah masuk di dunia pekerjaan. Bahkan jalur kita bekerja pun bisa jadi dampak dari organisasi kita. Kayak Dila tuh sebetulnya Pak, kan kalau kita dari kampus, dari mahasiswa kan tujuan utamanya untuk memperkaya CV, memperkaya CV untuk jadiin landasan kita ngelamar di mana-mana kan. Makanya kalau kita ikut organisasi sih harusnya lebih menarik perhatian si HR-nya untuk untuk ini. Makanya habis dari yang aku acara yang di Hong Kong itu ketemu sama lawyer sebetulnya. Ketemu sama lawyer dari Pradi Indonesia, tapi skupnya skup yang sudah internasional. Jadi level dia level itu. Setelah itu ya aku terus kan karena aku yang kayak ngejar bola, aku mau ini jadi aku harus deketin ini. Nah, jadi kita tuh punya kayak perasaan untuk mengembangkan diri kalau di situ. Nggak mau kalah saing sama yang teman-teman yang lain. Dipaksa keadaan gitu, kenalan sama itu jadi saling keep in touch, nanya-nanya, sharing. Kalaupun mau kayak skripsi, mau magang pun Pak, aku konsul sama beliau yang ketemu di conference itu. Sampai diarahin magangnya, kamu janganlah magang di Indonesia, kamu magang ke mana luar pokoknya. Malahan sempat kamu ke Inggris aja. Aduh Pak, jangan Pak, kejauhan. Sama kayak Bapak ini di waktu kuliah. Bapak magang ke luar negeri kan itu? Malah keluar Ke Kongo kan Bapak mengikuti gerakan separatis Kongo katanya Bapak. Bapak di sana ya? Ya, Kongo, Burundi, Zimbabwe, sama Sudan Selatan. dan Sudan Selatan. Iya betul Pak, harus perdamaian. Jangan nyuruh orang ya. Wah, jadi seru sekali ya. Betul, organisasi itu memberikan dampak positif sekali. pada kita di dunia pekerjaan nanti. Wah, saya jadi mau berorganisasi nih sekarang. Enggak mau kuliah lagi Pak. Enggak. Mau berorganisasinya aja. Legalitasnya kalau kami nyebutnya, kalau investasi ini Pak 2L, legal sama logis. Para audiens yang biasa kamu berikan edukasi keuangan itu biasanya jalan-jalannya kemana biasanya? Kirain food court tadi. Kayaknya lucuan Bapak sekarang ya. Itu phishing Pak, namanya phishing.